Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali melalui KBM Daring. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang seni lukis. Berikut adalah kompetensi dasar pada bab seni lukis. Jika dihadapkan pada selembar kertas kosong dan dilengkapi dengan alat tulis, pastinya ada keinginan kita untuk mencoret-coret kertas tersebut. Mungkin hanya berupa garis-garis saja, tapi dari coretan garis tadi akan menjadi sebuah bidang-bidang yang bersinggungan, sehingga dihasilkan sebuah bentuk. Sewaktu mencoret kertas tadi dengan garis-garis, ekspresi jiwa kita ikut larut di dalamnya, sehingga apa yang kita gambarkan di kertas tadi mewakili gejolak jiwa yang kita rasakan. Ekspresi atau coretan-coretan itu bisa dikembangkan menjadi sebuah lukisan. Agar lebih bermakna, coretan itu perlu disempurnakan, misalnya dengan menambahkan imajinasi, emosi, kelenturan, intensitas, tebal tipisnya, termasuk dalam hal ini adalah goresan warna-warnanya. Tetapi, apakah sesederhana itu melukis? Untuk itu, mari kita mengenal apakah pengertian seni lukis. Apa sih seni lukis itu? Menurut Sudarso, melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Maksudnya di sini adalah objek dua dimensi. Objek dua dimensi adalah objek yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contohnya seperti kanvas, kertas gambar, tembok, dan papan tulis. Dan objek tiga dimensi adalah objek yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan memiliki volume. Contohnya seperti pohon dan gunung. Contohnya misalkan seperti ini. Kita ingin melukis sebuah pohon. Pohon kan merupakan bidang tiga dimensi. Nah, pohon tersebut kita aplikasikan pada sebuah kanvas. Kanvas merupakan bidang dua dimensi. Jadi kita menggambarkan pohon di sebuah kanvas. Seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, seniman semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresinya. Namun, kegiatan yang melibatkan ekspresi, emosi, serta konsep bisa dikelompokkan dalam tujuan berkarya seni lukis. Nah, berikut ini tujuan-tujuan berkarya seni lukis. Yang pertama adalah tujuan religius. Yang kedua adalah tujuan kritik sosial. Yang ketiga adalah tujuan ekspresi. Yang keempat adalah tujuan komersial. Tujuan berkarya seni lukis yang pertama adalah tujuan religius. Tujuan berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampunan dosa. Contohnya misalkan seperti karya lukis, kaligrafi, dan karya lukis cap tangan goa leang-leang. Tujuan yang kedua adalah tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Objek lukisannya bisa dengan simbol-simbol atau perumpamaan yang bisa dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kepada pemegang kekuasaan setempat. Seperti contohnya adalah lukisan Joko Pekik yang berjudul Berburu Celeng. Menurut sang pelukis,
Celeng itu adalah lambang dari sebuah keserakahan, perusak, dan sesuka hati. Seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, seniman semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresinya. Namun, kegiatan yang melibatkan ekspresi, emosi, serta konsep bisa dikelompokkan dalam tujuan berkarya seni lukis. Nah, berikut ini tujuan-tujuan berkarya seni lukis. Yang pertama adalah tujuan religius. Yang kedua adalah tujuan kritik sosial. Yang ketiga adalah tujuan ekspresi. Yang keempat adalah tujuan komersial. Tujuan yang keempat adalah tujuan komersil. Seringkali kita melihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan berbagai warna yang mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan lukisan tersebut diciptakan lebih mengutamakan nilai komersil atau nilai jual, sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau kalian masih bingung sama materinya, kalian bisa ulang kembali materi ini. Dan kalau kalian masih bingung juga, kalian bisa tanyakan pada forum di Moodle di mata pelajaran SPK. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.